wisuda secara online itu kan memang sudah menjadi aturan pemerintah dan menjadi kebijakan dari Kemendikbud di sini ya. Jadi kita tidak bisa mengadakan wisuda secara offline, tapi tetap kita wajib untuk mengadakan wisuda itu. Makanya kita sesuai dengan peraturan mengadakan wisuda secara online. Ya, jadi kita sesuai dengan peraturan aja kalau wisuda itu. Harusnya sudah, jadi jauh-jauh itu harusnya sudah diberitahukan ya. Karena juga kalau saya lihat dari pengumumannya yang saya dapat itu sudah cukup lama disosialisasikan untuk kita mengadakan wisuda online sejak kita diadakan PSBB. Sejak 20 Maret itu PSBB, kita mengadakan semua kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan kampus itu secara study from home ya, secara online. Sebenarnya bukan ditiadakan. Jadi pada November 2019 itu kita sedang mengadakan akreditasi institusi perguruan tinggi. Ya, jadi sesuai dengan peraturan dari Kemendikbud, kita harus menyelesaikan akreditasi institusi itu sebelum kita mengadakan wisuda. Jadi kita selesaikan akreditasi kita agar legalitas para wisudawan itu bisa sah ya, karena ijazah mulai tahun 2020 ini semua penomoran itu berasal dari Kemendikbud, dari Dikti ya, tidak lagi dari universitas. Jadi nomor ijazah itu kita berikan nama dan semuanya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Jadi gini ya, mungkin ada kesalahpahaman ya dari semuanya itu ya. Sebenarnya biaya wisuda, biaya perkuliahan, semua segala macam itu adalah satu paket. Biaya proses belajar mengajar. Ya. Tapi untuk meringankan beban ya pembiayaan dari para mahasiswa itu, Universitas 17 Agustus mengambil kebijakan bahwa biaya-biaya ini dapat dicicil. Bukan berarti harus ada, oh ini biaya pendaftaran mulai segini, biaya masuk SKS segini, biaya ini enggak. Bukan, tapi ini adalah satu paket pembiayaan proses belajar mengajar yang sudah ditetapkan. Jadi sejak semester 1 sampai dengan selesai semester 8, itu biaya pun juga tidak pernah berubah. Jadi kalau di pemerintah itu atau di PTN yang namanya UKT ya, uang kuliah tunggal itu kan, ini sebenarnya satu paket. Jadi tidak ada tuh perubahan, oh tahun ini biaya kuliah segini, tapi tahun depan ada kenaikan biaya karena ada kenaikan ini, tahun depannya ada, jadi nggak ada. Jadi udah satu paket pembiayaan semuanya itu, termasuk biaya wisuda. Cuma prosesnya itu untuk tidak menjadi beban atau tidak memberatkan para mahasiswa, biayanya itu dicicil, dipecah-pecah, ya setiap tahunnya dan sampai akhirnya itu. Mulai dari pertama sampai akhir itu ada pembagiannya ya sesuai dengan keinginan pemerintah juga agar bisa diadakan cicilan untuk biaya kuliah semua. Saya yakin rektorat kita Universitas 17 Agustus ya tidak akan mengambil satu keuntungan secara kotor seperti itu ya. Apalagi saya juga cukup prihatin, saya mendengar gerakan ini juga dipimpin oleh salah satu mahasiswa, bukan salah satu mahasiswa, jadi ada cukup banyak mahasiswa-mahasiswa yang justru penerima beasiswa dari kita ya. Jadi saya cukup prihatin juga, tapi saya belum tahu secara jelas semuanya ya. Saya juga akan mengundang nanti, saya akan mengundang rektor, dan saya juga mau mendapat masukan juga dari anak-anak saya ya, karena saya cukup kenal mereka ini anak-anak baik. Biar bagaimanapun juga anak-anak saya ini juga kan mereka akan tetap membutuhkan ya hubungan dengan alma maternya. Tidak mungkin bisa terpisahkan. Setiap saat mereka butuh untuk legalisir, untuk apa, hubungan itu harus tetap terjaga baik. Jadi hubungan antara ibu asuh dengan putra-putrinya ini dengan anak-anaknya tidak boleh terganggu. Hanya karena masalah kecil ini kan. Ya, itu yang akan saya selesaikan. Kenapa
saya sempatkan untuk datang ke sini karena saya mendapat tembusan surat ya dari rektorat yang meminta kepada yayasan untuk meninjau ulang semua beasiswa yang masih berjalan. Saya rasa ini cukup penting, makanya saya memaksakan untuk hadir bersama teman-teman di sini untuk membuat masalah menjadi clear. Saya gak ingin masalah yang saya bilang tadi dalam keluarga itu ada perkisruhan terus diam begitu juga kan. Ya. Saya akan undang nanti permasalahannya ada di mana. Saya mau tahu itu masalahnya apa. Ya. Jadi ya masalah beasiswa yang ada diminta untuk peninjauan oleh pihak rektorat. Ya, kita akan lihat sampai mana urgensinya, sampai di mana kepentingan untuk meninjau ulang semua beasiswa yang masih berjalan ini kan. Nah, ada satu kekhawatiran tentang gerakan ini berulang ke depan ya. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa gerakan aksi ini dipimpin oleh beberapa mahasiswa yang justru mendapatkan beasiswa dari yayasan.